Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, sahabat Ruqyah dimanapun Anda berada, pernahkah kalian melihat atau mendengar orang yang lalai dalam ibadah justru diberikan harta yang berlimpah, rezeki, kebahagiaan, dan kenikmatan dunia lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Memang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Tapi ingatlah, setiap kenikmatan bisa jadi itu kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sebaliknya malah itu sebuah peringatan akan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya membedakan bahwa nikmat yang datang adalah kemurahan dari Allah atau peringatan akan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan kemana-mana, stay tune terus di channel Dunia Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah. Sahabat Ruqyah, cara termudah untuk membedakan apakah nikmat yang datang itu merupakan kemurahan dari Allah ataukah sebagai peringatan akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan peringatan azab atau yang disebut dengan istidraj. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berasal dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uqbah bin Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau lihat Allah memberikan sebagian keduniaan kepada hambanya, apa saja yang diingininya dengan serba-serbi kemaksiatannya, maka pemberian yang demikian itu adalah istidraj. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ingat, istidraj itu adalah azab yang diundur-undur oleh Allah Azza wa Jalla. Namun Allah Azza wa Jalla tetap memberikan mereka: satu, harta yang melimpah, padahal tidak pernah bersedekah. Yang kedua, Allah tetap memberikan rezeki berlipat-lipat, padahal ia jarang sholat, tidak senang pada nasihat ulama, dan terus berbuat maksiat. Yang ketiga, Allah akan tetap memberikan dia rasa dikagumi dan dihormati, padahal sesungguhnya dia berakhlak tidak baik. Yang keempat, diikuti, diteladani, bahkan dia diidolakan, padahal sesungguhnya mereka bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Yang kelima, dia sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosanya menggunung. Yang keenam, dia tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya sombong, meremehkan manusia, dan angkuh pula. Yang ketujuh, anak-anaknya sehat-sehat, cerdas-cerdas, padahal diberikan makan dari harta hasil yang haram, menipu, korupsi, riba, dan lain-lain. Yang kedelapan, dia hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang karenanya ternoda dan terluka.
Yang kesembilan, karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang yang diinjak-injak. Yang kesepuluh, semakin tua semakin makmur, padahal berkubang dosa sepanjang umur. Hati-hati, karena itulah yang dinamakan istidraj, laknat bersampul rahmat. Mari renungkan ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam, berputus asa. Quran Surah Al-An'am 44. Dalam tafsir Al-Azhar jilid 3, istidraj menurut ayat di atas artinya dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan apa yang Dia kehendaki. Dibukakan segala pintu hingga orang tersebut lupa diri. Dalam ensiklopedia tasawuf Imam Al-Ghazali, istidraj artinya pembiaran, yaitu pembiaran karena tidak mau berhenti melakukan hal-hal yang memalukan atau maksiat. Istidraj merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, kita harus berhati-hati dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kita diperintahkan untuk menafkahkan sebagian harta yang kita peroleh kepada orang yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Sampai di sini perjumpaan kita pada video kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Namun sebelum saya akhiri, barangkali sahabat-sahabat yang masih belum subscribe channel ini, silakan di subscribe. Jika dirasa bermanfaat, silakan share kepada sanak saudara atau sahabat di sosial media Anda. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.